Sobat Digital, kurikulum 2013 adalah kurikulum nasional sejak tahun 2013 sampai 2014. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang telah disempurnakan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum. Namun, pada tahun 2022, perubahan kurikulum dilakukan. Bersama saya, Jenitra Ulia Sadina Kayana, saat ini saya menghadirkan Ibu Pujantiningrum SPD selaku Guru Penggerak Angkatan 7 SMP Negeri 2 Yogyakarta. Nah, saat ini kita akan mengupas lebih dalam Laskar Digital Talk Show edisi perubahan kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka Belajar. Selamat siang, Miss. Selamat siang, Kaliana. Bagaimana nih kabar Miss Uja hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Kamu sendiri? Iya, alhamdulillah sehat juga, Miss. Sip. Nah, baik, Miss. Langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama ya, Miss. Iya. Baik, apakah benar SMP Negeri 2 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk untuk melakukan uji coba kurikulum Merdeka, Miss? Ya, SMP Negeri 2 memang sudah menerapkan kurikulum kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena memang kita sudah dipilih untuk menjadi sekolah yang bisa menerapkan kurikulum Merdeka selama 2 tahun ini. Dan di SMP 2 juga sudah ada guru penggeraknya, jadi mau tidak mau harus menerapkan itu. Baik, Miss. Nah, mengapa kurikulum Merdeka ini dijadikan opsi atau uji coba, Miss? Kenapa tidak langsung diterapkan ke semua sekolah, Miss? Karena kurikulum Merdeka ini ada perbedaannya ya, Nak ya. Jadi tidak semua sekolah itu siap untuk melakukan itu. Baik. Ya. Ada beberapa hal yang terkait dengan kurikulum Merdeka yang sekolah harus siap untuk bisa melaksanakannya. Salah satunya adalah sumber daya manusianya, karena kurikulum Merdeka ini kan berbasis pada muridnya. Iya. Ketika muridnya harus kreatif, ketika muridnya itu harus dibentuk menjadi karakter yang baik, itu kan mau tidak mau harus muridnya siap, gurunya siap. Iya. Jadi kalau muridnya belum siap, gurunya belum siap, ya belum bisa dilaksanakan. Maka ada beberapa pernyataan yang menyatakan kurikulum Merdeka ini boleh dilaksanakan monggo sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing. Tapi setelah ada beberapa sekolah yang melaksanakan, oh ternyata bagus, sehingga beberapa sekolah mengikuti untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Oke, baik. Tapi untuk sekarang sudah resmi ya, Miss ya? Ya, mulai tahun ini semua sekolah diwajibkan untuk mulai bisa melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Ya. Oke, baik, Miss. Nah, apakah ada perbedaan yang cukup drastis nih, Miss, antara kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka Belajar? Tentunya ya, yang namanya kurikulum dibentuk itu untuk penyempurnaan. Tapi ternyata di dalam pelaksanaannya itu ada beberapa hal yang ternyata berbeda. Ketika kita bicara kurikulum 13, kita itu sudah harus sesuai dengan apa yang tertulis di sana, terstruktur. Ya. Jadi kita ada panduannya ketika mau melaksanakan kurikulum 13. Namun untuk di kurikulum Merdeka ini semua itu diserahkan kepada guru dan sekolahnya. Jadi satu sekolah dengan sekolah lain bisa berbeda. Ya. Kemudian tujuan dari kurikulum Merdeka sama kurikulum 2013 kan berbeda. Iya. Kalau di kurikulum 13 itu yang dituju adalah kompetensinya siswa. Sementara di kurikulum Merdeka ini yang dituju adalah karakter dan skillnya anak atau kemampuan agar si anak nanti ke depan bisa punya kemampuan untuk survive. Apalagi kita zamannya era digital ya. Iya. Nah, kita harus siapkan anak-anak untuk bisa siap di era digital itu. Itu yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13. Ya, yang lain ada pada penilaiannya. Kalau di kurikulum 13 itu penilaiannya sudah terstruktur, ada. Tapi di kurikulum Merdeka ini guru hanya diberi kesempatan, silahkan untuk menilai proses si anak berlatih sehingga mendapatkan nilai sesuai yang dia lakukan. Ya, gitu ya. Baik, Miss. Nah, dengan perbedaan tersebut nih, Miss, bagaimana cara Bapak Ibu guru untuk menanganinya, gitu, Miss? Sekolah itu sudah berusaha dengan dari pusat memberikan panduan untuk ada PMM ya. Iya. Panduan untuk belajar mandiri. Ya, Merdeka Belajar. Nah, silakan Bapak Ibu dari sekolah, itu kepala sekolah biasanya langsung menganjurkan, Bapak Ibu silakan dibuka dulu terkait dengan bagaimana sih kurikulum Merdeka.
sekarang kan zamannya era mandiri, Iya. apa-apa mandiri ya. Maka Bapak Ibu belajar. Setelah Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu paham tentang kurikulum Merdeka, bagaimana pelaksanaannya di lapangan, baru kita adakan rapat dan kita masukkan itu sebagai agenda, kita harus memutuskan memakai kurikulum Merdeka atau tidak. Nah, itu akhirnya setelah kesiapan dari gurunya siap, kira-kira nanti fasilitas yang dibutuhkan ada, baru kita tentukan kita mau pakai kurikulum Merdeka. Gitu. Baik. Nah, apakah dampak signifikan yang dirasakan sekolah terhadap siswa semenjak diberlakukannya kurikulum Merdeka Belajar ini, Miss? Seperti kamu tahu ya, dengan adanya kurikulum Merdeka ini, pendidikan berpusat pada murid. Iya. Jadi muridlah yang melakukan kegiatan. Kamu pernah mengikuti proyek P5 Iya, kan? Miss. Nah, menurut kamu bagaimana? Senang kan? Iya sih. Karena asik, 1, 2, anak harus menggali potensi yang dia mampu. Nah, dari beberapa kali proyek yang kamu lakukan, kita laksanakan di sekolah, ternyata membuat anak lebih kreatif, lebih bisa berpikir kritis, gotong royongnya masuk, pokoknya profil pelajar Pancasilanya masuk. Nah, kamu bisa rasakan sendiri. Kalau semua siswa karakternya terbentuk baik, maka saya yakin ke depannya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang punya karakter luar biasa. Benar. Dia benar-benar siap untuk menghadapi era digital yang ke depan. Oke? Benar, Miss. Baik. Nah, dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar, bagaimanakah cara Miss dalam penerapannya pada pembelajaran agar efektif bagi semua siswa, Miss? Yang jelas kita harus memetakan kebutuhan dari siswa karena kan ini pendidikannya tujuannya berbasis pada murid. Iya. Apa yang dibutuhkan murid, apa yang potensi murid punya. Sehingga ketika kita sudah tahu, makanya ketika ada pelaksanaan proyek itu, siapa yang suka pada bidang ini, siapa yang mereka memilih. Iya. Nah, dari pemetaan itulah kita buat program yang memang menunjang kebutuhan murid. Nah, sehingga ketika kemarin proyek-proyek itu berjalan, semua adalah sesuai pilihan murid, sesuai dengan kemampuan murid. Itu yang kita laksanakan. Oke, baik. Nah, apakah ada kendala yang dirasakan para guru dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini? Lalu bagaimana cara untuk mengatasinya gitu, Miss? Ya, tentunya ya yang namanya pelaksanaan baru, kurikulum itu pasti ada hambatan-hambatannya. Nah, utamanya dari Bapak Ibu guru. Awalnya, aduh kok berat banget ya. Kayaknya kok harus kita banyak berpikir. Nah, tapi kita selalu menguatkan, kita bisa. Karena memang zamannya harus berubah. Gitu. Nah, ketika ada kendala seperti itu, yang kita lakukan adalah kita diskusi. Bapak Ibu guru berdiskusi. Kita selesaikan permasalahan yang memang kita hadapi. Ini kayaknya anak ini berat harus gimana ya? Kita cari solusi-solusi yang tepat. Dengan banyak baca sumber-sumber, kemudian bertanya kepada rekan sejawat, kira-kira beri yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah yang ada. Jadi harus ada komunikasi dengan semua pihak yang ada. Karena yang mendukung ini kan banyak, ada orang tua, ada masyarakat setempat, jadi itu. Benar. Ya? Oke. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini kan ada kegiatan yang dinamakan P5 ini ya, Miss. Apakah dengan diadakannya praktek P5 ini berjalan dengan lancar gitu, Miss? Ya, di awal-awal pertama ketika mau melaksanakan proyek P5 ini kan kita bingung, terus gimana nanti caranya ya? Memang ada panduannya, tapi kan kadang kita membaca panduan bingung. Iya. Tapi kita harus bisa. Terus akhirnya kita SMP 2 membentuk tim. Tim khusus P5. Nah, disitulah dari para tim itu yang merumuskan nanti kira-kira kegiatannya mau apa ya, yang enak seperti apa ya, yang sesuai dengan anak-anak gimana ya. Akhirnya setelah terbentuk tim, dibentuklah program-programnya, membuat tata kalanya dan lain-lain, akhirnya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, Miss, menurut PISA, 70% siswa usia 15 tahun berada di bawah tingkat kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana. Lalu, apakah dengan mengurangi jam pelajaran seperti biasanya dan menggantinya dengan praktek P5, itu merupakan hal yang benar untuk mengembalikan minat anak-anak dalam hal numerasi dan literasi, Miss? Kamu tahu ya, ketika pelaksanaan proyek P5 itu, ketika kamu harus dihadapkan pada satu masalah, kemudian kamu menemukan masalah itu, terus untuk mengatasi masalah gimana? Kamu berkonsultasi kepada internet, kepada guru. Nah, ketika gurunya mengatakan coba cari di internet dong. Nah, itu kan salah satu cara kamu
literasi, Iya, ya kan? benar. Terus ketika kamu berdiskusi, terjadi perhitungan-perhitungan, itu sudah masuk ke numerasi. Jadi nggak ada apa ya istilahnya bahwa dengan adanya proyek terus anak-anak literasinya kurang, numerasinya kurang karena untuk proyek. Enggak, sama sekali. Justru kesempatan itu anak bisa mencari ya apa yang belum dia tahu itu dari internet, dari sumber yang banyak sekali, itu sudah masuk ke literasi dan numerasi. Jadi jangan takut, literasi sama numerasi nggak akan tergeser, justru akan bertambah. Ya. Baik, Miss. Nah, bagaimana cara sekolah melakukan evaluasi terhadap kurikulum Merdeka ini, Miss? Kalau di sekolah kita jelas ya, ketika pelaksanaan proyek itu mau tidak mau kita sudah menilai ya. Kita sudah menilai dari bagaimana sih anak itu bekerja bersama ya. Proses selama melaksanakan proyek itu Bapak Ibu guru pendamping sudah menilai. Itu. Kemudian dari proyek ini apakah berhasil atau tidak? Evaluasi guru. Oh, ternyata anak-anak sudah benar-benar dari karya siswa yang dibuat, kemudian selama proses itu Bapak Ibu guru dari rapat evaluasi bisa menentukan bahwa proyek kita berjalan dengan baik. Anak-anak bisa mengalami peningkatan terkait dengan kemampuan diri. Ketika awalnya anaknya malu, ya toh? Tapi ketika bisa bekerja sama dengan baik, bisa presentasi di depan dengan baik, itu luar biasa. Banyak hal yang kita temukan dari anak-anak ya, yang awalnya kita nggak tahu ya, tapi ternyata anaknya luar biasa. Itu yang kita alami kan. Baik, dengan kurikulum Merdeka ini berarti lebih menonjolkan sifat dan karakter si anak ini ya, Miss ya? Iya, skillnya anak nampak banget ya. Benar, yang awalnya nggak mau ngomong, mau tidak mau harus gitu ya. Selanjutnya, apa harapan Bapak Ibu guru dalam diberlakukannya kurikulum Merdeka ini, khususnya bagi guru dan siswa di SMP Negeri 2 Yogyakarta, Miss? Kami para guru SMP 2 tentunya berharap jadi tidak hanya melaksanakan, tapi benar-benar sudah bisa membentuk karakter siswa-siswi SMP Negeri 2 menjadi karakter-karakter yang baik yang tentunya diharapkan untuk kedepannya. Apalagi SMP 2 sudah dinobatkan sebagai the leaders of school. Benar, Miss. Ya, sekolahnya para pemimpin. Benar. Nah, kalau seorang pemimpin itu kan harus punya kemampuan. Karakternya bagus, kemampuannya oke. Lah, makanya itu diharapkan anak-anak SMP 2 bisa terbentuk semua itu. Maka dengan melaksanakan kurikulum Merdeka, insya Allah bisa terbentuk apa yang menjadi cita-cita orang tua dan juga dari kementerian sendiri, membentuk pribadi dan karakter profil pelajar pentajil yang baik. Baik, itu harapan. Miss. Nah, lalu Miss, pertanyaan terakhir nih, apa harapan Miss untuk pendidikan Indonesia ke depannya? Dari SMP Negeri 2, ketika sudah membentuk seorang pemimpin yang berkarakter baik, yang punya kemampuan yang luar biasa, maka itu akan bisa mengubah Indonesia menjadi yang terbaik, bahkan dunia. Bisa kamu genggam. Itu harapannya. Amin. Semoga harapan itu bisa terlaksanakan ya, Miss. Amin, amin. Ya, dari kalian itu. Amin. Baik, terima kasih Miss atas waktu untuk sharing-sharingnya hari ini. Salam sehat selalu untuk Miss Puja dan semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan luar biasa lainnya. Nah, itu tadi Sobat Digital, bincang-bincang seputar perubahan kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka Belajar. Bisa disimpulkan bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini merupakan kurikulum yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Namun, ada beberapa hal yang perlu dikaji agar kurikulum mampu berjalan lebih baik lagi. Kesimpulan di atas sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Digital. Saya Kayana, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Laskar Digital Talk Show selanjutnya. Bye-bye.